Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 9, yaitu pemeriksaan kas dan setara kas. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan. Diperlukan adanya pengendalian intern baik atas kas dan setara kas. Menurut penulis, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. B. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas adalah A. Kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. B. Saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. C. Bon sementara. D. Bon kas kecil yang belum direimburset. E. Cek tunai yang akan didepositokan. Menurut PSAK nomor 2 halaman 2.2.3, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, 3 bulan atau kurang sejak perolehannya. Investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk secara setara kas, kecuali substantif investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas, dan sebagai contoh, saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 9.2, yaitu tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Penjelasan dan tujuan pemeriksaan. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes bisa dipersempit. Selanjutnya, adapun ciri internal kontrol yang baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank adalah: A. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menerima dan mengeluarkan kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otorisasi atas pengeluaran dan penerimaan kas dan bank. B. Pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank.
C. Digunakannya Impress Fund System untuk mengelola kas kecil. D. Penerimaan kas cek dan giro harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya. E. Uang kas harus disimpan di tempat yang aman, misalnya di cash box, brankas, atau di bank. Untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca pernah tanggal laporan posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya sinking fund, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Hal tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu 9.3 prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Adapun penjelasan pemeriksaan kas dan setara kas adalah 1. Pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat top schedule dan kas dan setara kas perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, lakukan cash count. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan kas opname. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank dan lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Yang ketujuh, periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.